wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Ustadz Yofin Abu Hamam hafizahullah ta'ala, hadirin mustami ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah atas izin dari Allah ta'ala dan juga berkat karunia serta ridho Allah ta'ala, insyaallah alhamdulillah kita pada siang ini bisa bertatap muka walaupun dalam suasana daring. Ya, alhamdulillah ini nikmat dari Allah bagi ikhwani wa akhwati fillah semua yang sedang ditimpa musibah, semoga menjadi penggugur dosa. Bagi ikhwani wa akhwati fillah semua yang sedang sakit, semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk sembuh dan juga dijadikan dosanya, sakitnya sebagai penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini insyaallah Al-Ustadz Yofin Abu Hamam hafizahullah ta'ala, insyaallah kita akan kembali melakukan kajian rutin khusus guru dan juga pegawai Yayasan Abu Fakhri. Alhamdulillah di tengah-tengah kita Al-Ustadz Yofin Abu Hamam hafizahullah ta'ala sudah bergabung dengan kita. Insyaallah beberapa saat lagi beliau akan mengupas kajian dengan tema mulia dengan manhaj salaf. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullah. Pada sesi pertama ini insyaallah Ustaz akan menjelaskan terkait materi mulia dengan manhaj salaf, dan nanti di sesi kedua seperti biasa ada tanya jawab. Tafadhal bagi ikhwani wa akhwati fillah semua yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mempersiapkan dan juga menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Dan sebaik-baik mustami adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan atau yang dijelaskan oleh Al-Ustadz, sehingga kita akan mendapatkan faidah sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang duduk kemudian mendengarkan dengannya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, insyaallah ta'ala malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Maka dari itu marilah kita sama-sama mendengarkan dengan sesama apa-apa yang akan dibahas oleh beliau. Semoga kita yang dengan bergabungnya kita di online ini memberikan kita tambahan ilmu dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-asatidzah, al-kurama, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah
kepada Zat yang Maha Pengasih, kepada Zat yang Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan nikmat Islam. Ini kenikmatan yang paling besar yang harus setiap hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa menuntut ilmu agama. Nikmat dilunakkan hati kita oleh Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda orang yang dicintai oleh Allah, ketika seorang itu faham dengan urusan agamanya. Allah kalau cinta kepada kita, Bapak Ibu sekalian, para asatidzah, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah tidak banyakkan hartanya. Allah tidak tinggikan kedudukannya di mata manusia. Tetapi yang membedakan seorang hamba dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut faham atau tidak dia dengan urusan agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dengan urusan agama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling terindah, manusia yang paling fasih membaca Al-Qur'annya, manusia yang paling mengerti bagaimana bersikap dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Jadi suri tauladan itu banyak, Bapak Ibu. Nabi menjadi suri tauladan dalam ibadah. Nabi menjadi suri tauladan dalam setiap muamalah. Nabi menjadi suri tauladan dalam setiap akhlak manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta kepada sunnah-sunnah beliau, yang selalu mengharapkan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat, para asatidzah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita akan mengangkat bahasan dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Sebelum kita masuk kepada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah apa itu manhaj, kemudian apa itu salaf, maka perlu kita tahu bahwasanya tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengajarkan agama. Ingat ini dulu. Tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan agama di tengah manusia. Dan dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sempurnalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah akan tumpah dan berantakan. Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Maka dalam kitab Mulia dengan Manhaj Salaf ini, kita pertama harus tahu apa itu manhaj. Apa itu manhaj? Orang sering bilang, kamu manhajnya apa? Kamu mazhab apa? Kadang orang tidak bisa membedakan antara manhaj dengan mazhab. Manhaj itu metode atau jalan yang jelas dan terang. Dan kata manhaj itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap umat di antara kamu, hai manusia, kami berikan aturan-aturan dan jalan yang terang. Berarti semua sudah jelas dalam Islam ini. Dengan kita tahu manhaj, kita akan tahu bagaimana cara beragama. Bagaimana cara memahami dalil. Bagaimana cara
memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi manhaj secara umum. Adapun salaf, ya. Apa itu salaf? Salaf pertama ditinjau dari segi bahasa, Bapak Ibu sekalian. Salaf itu secara bahasa dari kalimat salafa yaslufu salafan. Artinya yang telah lalu itu salaf. Allah sebutkan dalam Al-Quran, illa man qad salaf, kecuali orang-orang yang telah terdahulu sebelum kalian. Maka salaf artinya adalah terdahulu secara bahasa. Adapun menurut istilah syariat, salaf itu adalah sifat khusus yang dimutlakkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika disebutkan kata salaf, maka yang pertama kali yang harus ada di benak kita para sahabat. Nah, begitu memahami agama. Berarti kalau manhaj salaf, jalan beragama sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Disebutkan menurut pemahaman salaf artinya apa? Beribadah, beriman kepada Allah, beragama dengan pemahamannya para salaf, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa harus para sahabat, Ustaz? Kenapa kita nggak boleh beragama dengan akal kita? Kenapa kita nggak boleh beragama dengan pendapat kita? Maka jawabannya, langsung Allah berikan jawaban kepada kita. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang terdahulu, kata Allah, dari orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, yang mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka. Nah, ingat kalimat ini. Berarti besok ada manusia yang mereka itu kalau beragama nggak mau ngikut para sahabat. Besok ada manusia sebagian yang mereka mengikuti pendapat akal mereka. Apa hukumnya ini menurut akal saya? Ini hukumnya apa? Menurut pendapat saya, ini dihilangkan Bapak Ibu. Kalau urusan dunia, silahkan berinovasi. Silahkan. Urusan dunia silahkan berinovasi. Selama pada sesuatu yang halal. Tapi kalau sudah masalah halal haram, sudah masalah surga neraka, cara beribadah, maka tidak boleh kita berpendapat. Tetapi kita kembalikan semua hal tersebut kepada pemahamannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti jejak beragama mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah untuk beragama dengan pemahamannya para sahabat. Kenapa? Karena pemahaman para sahabat yang selamat. Pemahaman para sahabat yang telah Allah katakan, kami ridha kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dengan pendapat kita. Nanti ini bahasannya panjang, insya Allah kita akan selesaikan di buku, insya Allah. Paling tidak secara umum bahasannya. Maka kenapa para sahabat kita beragama? Karena mereka orang yang pasti masuk surga. Kalau kita beragama dengan pendapat kiai kita, pendapat ustadz kita, ustadz bisa salah, bisa benar. Kiai bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau kita kembali kepada pemahamannya para sahabat, maka kita berada di atas kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi ya, istilahan, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyebutkan, kalau disebutkan kata salaf,
Maka yang pertama kali adalah para sahabat, kemudian generasi kedua setelah itu dan ketiganya. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah masaku. Masa para sahabat maksudnya. Kemudian yang sesudahnya, berarti murid-murid para sahabat. Tabi'in. Kemudian yang sesudahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi pertama yang di situ Islam masih bersih. Ya, ada beberapa pemahaman yang menyimpang, tapi dibersihkan. Dilawan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat salaf ini bukan kalimat baru, Bapak Ibu. Jadi salaf ini bukan organisasi, ingat. Salaf itu bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, bukan Al-Irsyad, enggak. Salaf itu kembali kepada para sahabat. Jadi ketika kita mengajak manusia ke jalannya para salaf, kita mengajak manusia kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ya, apa penjelasan Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Sebelumnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, apakah menjadi aib ketika seseorang itu menisbatkan dirinya kepada salaf. Misal, saya ingin pengajian yang salaf. Saya ingin beragama sesuai dengan pemahamannya salaf. Saya ingin sekolah ini sesuai dengan pemahaman salaf. Apakah penyebutan kata salaf ini aib atau tidak? Kita lihat kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la aiba ala man azhara madhhab salaf wa intasaba ilaih. Bukanlah merupakan aib, bukanlah sebuah kesalahan, bukanlah sebuah sesuatu yang aneh ketika seseorang menampakkan bahwasanya dia di atas mazhab salaf atau manhaj salaf. Bukan sebuah kesalahan dan bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Wa'taza ilaih, dan dia merasa mulia dengan manhaj itu. Maksud merasa mulia dengan manhaj salaf, dia merasa sedang mengikuti jalannya para sahabat. Bal yajidu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib bagi setiap mukmin untuk menerima manhaj salaf. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena sesungguhnya manhaj salaf tidaklah berbicara kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Baik, saya ingin coba sederhanakan untuk para guru ya, agar bisa lebih memahami secara umum apa itu manhaj salaf. Contoh begini. Saya ambil contoh karena kata para ulama bil mithal wadih. Dengan misal jelas semua apa yang dikatakan. Contoh dalam masalah misalnya hukum musik. Ini kita kan sedang kajian khusus guru. Jadi saya akan jelaskan kepada antum hal-hal yang memang menjadi visi misi sekolah kita. Contoh hukum musik. Kita lihat, apakah di masa dulu para sahabat main musik atau tidak? Jadi cepat-cepat langsung ke zaman para sahabat. Jangan kita ke kiai kita, ke pesantren itu, pesantren ini, enggak. Hukum musik apa Ustadz misalnya? Langsung. Ketika kita mengatakan hukum musik apa, langsung kita melihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi pernah bermain musik? Ternyata tidak ada riwayatnya. Apakah para sahabat pernah berdakwah dengan musik? Nggak ada. Bahkan datang hadis, datang ayat yang mengharamkan masalah musik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Ada sebagian manusia yang mereka itu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Dalam surat Luqman. Ketika Allah mengatakan kata-kata yang tidak berguna, ketika kita ingin memahaminya ini kata-kata apa, jangan kita tanya sama kiai kita. Jangan kita berpendapat sendiri.
kita tanyakan kepada pendapatnya para sahabat. Atau antum tanyakan kepada ustadz yang memang mereka itu merujuk kepada para sahabat. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, penafsiran yang paling terbaik itu penafsiran bil ma'thur. Penafsiran yang di situ disebutkan riwayat-riwayat para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah musik dan nyanyian. Selesai. Ketika ada satu sahabat yang berpendapat, ingat ada sebuah kaidah besar dalam memahami manhaj. Ketika ada satu sahabat yang berpendapat sebuah hukum, dan ternyata hukum itu tidak ditentang sama sahabat Nabi yang lain, maka itu menjadi dalil yang paling kuat. Saya ulangi, ketika satu pendapat para sahabat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mustahil mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada sahabat yang menentang fatwa sahabat tersebut, maka dia menjadi dalil. Ini dari masa Nabi SAW. Hukum musik tidak ada. Kalau kita melihat kepada pendapatnya imam yang 4, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah misalnya, ternyata dari keempat imam ini tidak ada yang menghalalkan musik. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau seseorang dalam kitab dia mencuri alat musik, maka dia tidak boleh dipotong tangannya. Dalam hal lain disebutkan, maka dia tidak boleh mengganti alat musik itu. Karena dia telah mencuri sesuatu yang diharamkan Allah. Sama seperti mencuri babi. Lihat tuh. Dan guru-guru harus mengerti dengan masalah ini. Keras Imam Syafi'i dalam masalah musik. Maka saya sampaikan kepada teman-teman para asatidzah di Ar-Rahmah, hindarkan semua hal yang berkaitan dengan masalah musik. Jangan sampai ada kita tuh beralasan, Ustadz, kalau nggak pakai musik, anak-anak susah memahami pelajaran. Demi Allah tuh nggak bakal terjadi. Nggak akan terjadi. Karena ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti Allah telah menyiapkan yang lebih terbaik daripada hal tersebut. Berikan mereka Al-Quran. Maka ini yang contoh dari masalah musik. Satu contoh saja. Baik, sekarang kita kembali kepada sebuah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebutkan tentang masalah umat-umat yang berpecah belah. Di mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah. Pahamilah hai manusia, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka itu suka berpecah belah menjadi 72 golongan. Pecah belah. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73 millah. Sesungguhnya umat Islam pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Fintani wa sab'una. 72-nya mereka akan masuk ke dalam neraka Allah. Wahidun fil jannah. Dan hanya satu yang masuk ke dalam surga Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahiyal jama'atu. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan, kulluhum finnar illa millatan wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya dalam neraka kecuali hanya satu saja. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Itu Bapak Ibu sekalian yang akan masuk ke dalam surga nanti. Memang para ulama sebutkan yang nanti 72 ini masuk ke dalam neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Karena dia mereka umat Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, dilihat sejauh mana mereka menyimpang dari agama. Sejauh mana mereka menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun telah memberikan wasiat kepada kita. Beliau ngasih wasiat sama kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ingat ini Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya besok setelah aku meninggal dunia, kata Nabi, kalian akan melihat manusia banyak berbeda pendapat. Pasti. Kadang kita di kantor beda pendapat, di sekolah beda pandangan, kemudian ya di rumah pun kita kadang-kadang berbeda pendapat dengan keluarga kita. Tapi Nabi sudah memberikan kita kunci. Kalau terjadi perselisihan di antara manusia, fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka cepat-cepat kalian untuk mengikuti sunnahku. Kembali kepada pendapat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Jadi sunnah itu bukan sekedar kita tahu, itu kan sunnah, ya sudah. Kalau disebutkan kata sunnah, yang dimaksudkan dalam bahasan kita bukan hukum. Hukum ada halal, ada haram, ada sunnah, mustahab, makruh, iya. Tapi yang dimaksudkan dalam bahasan kita, sunnah ini apa? Yang menjadi, kata para ulama kita sebutkan, kullu qaulin, au fi'lin, au takririn. Apapun yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan beliau, perilaku beliau, atau persetujuan beliau. Itu namanya sunnah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pegang kuat-kuat sunnah Nabi itu. Terjadi beda pendapat, jangan ambil pendapat mayoritas manusia, langsung kembali kepada apa ayat Al-Qur'annya, apa hadis Nabi-nya, bagaimana pemahaman para sahabat. Selesai sampai di situ. Dan Nabi memberikan penekanan yang lebih kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Bukan sekedar suruh dipegang sunnah itu, tapi gigit dengan gigi geraham kalian. Dengan gigi geraham. Jangan dilepaskan sunnah Nabi itu. Jangan hanya karena nggak enak sama orang, udahlah nggak apa-apa. Nggak sesuai sama sunnah. Oh, nggak enak sama orang tua murid, nggak apa-apa, nggak sesuai sama sunnah. Enggak. Kita harus cinta kepada Nabi kita lebih daripada kecintaan kita kepada siapapun. Yang membedakan kecintaan kita dengan orang yang tidak cinta sama Nabi dalam masalah mengikuti, Bapak Ibu. Orang sering bilang, saya cinta sama Nabi. Saya cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi nggak mau ikut sunnah Nabi Muhammad. Saya cinta kepada para sahabat. Tapi nggak mau mengikuti petunjuknya para sahabat. Maka bahasa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah semuanya adalah sesat. Nah, di sini para asatidzah yang Allah muliakan, para guru yang dimuliakan Allah, jangan alergi dengan kalimat bid'ah. Karena ini kalimat syar'i. Ini kalimat yang telah Nabi ucapkan. Yang telah Nabi ucapkan. Salah satu sebab kenapa kita belajar bagaimana cara beragama, supaya amal kita diterima oleh Allah. Dan kita harus ingat, ada amalan-amalan besok di hari kiamat. Walaupun sudah ikhlas, walaupun murni karena Allah, ketika tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan ditolak oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Besok ada orang yang di akhirat mereka sudah capek beribadah. Mereka zikirnya banyak, puasanya banyak, baca Qur'annya banyak, sedekahnya banyak. Tasla naran hamiyah. Ternyata semua ibadah itu justru membuat dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa sebabnya? Satu,
karena mereka berpuasa, karena mereka berzikir, karena mereka salat, karena mereka haji dan umrah, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami tuntunkan caranya, maka akan ditolak Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi para guru yang dimuliakan Allah, lembutkan hati kita ini untuk sami'na wa ata'na kepada perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas seorang mukmin dan seorang mukminah kalau Allah sudah menetapkan sebuah urusan, mereka mencari hukum-hukum yang lain selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada generasi yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin mengangkat beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf, manhaj sunnah adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Kita setiap hari ini baca Al-Fatihah. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami di atas jalan yang lurus. Ternyata kalau kita buka tafsir sebagian para ulama, di antara tafsir jalan yang lurus adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami di atas jalan yang lurus. Maknanya apa? Ya Allah, jadikanlah ibadah kami, tunjukkanlah pemahaman kami sesuai dengan pemahamannya Abu Bakar dan Umar. Itu di antara tafsir para ulama. Juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan shalihin. Mereka adalah sebaik-baiknya teman bagi kalian. Baik, ini kita fahami dulu bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti jalannya para salaf. Kalau kita rangkumkan bahasan, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang ketika berada di atas manhaj salaf, ketika dia ingin beribadah, dua hal dia harus pikirkan. Ini syarat diterimanya ibadah. Mau ngajar ngaji, ya, mau ngajar anak Al-Quran, ingat dua hal dulu. Yang pertama, ini bagi para guru-guru ngaji ini di Ar-Rahmah, yang pertama ikhlas niat karena Allah. Ini menjadi syarat diterimanya amal soleh kita. Sebanyak apapun kita ngajar, ratusan murid kita hafiz Quran semuanya, kalau nggak ikhlas, nggak ada gunanya sama sekali. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu di hari kiamat atau menjadi musuhmu di hari kiamat. Jangan main-main masalah niat nih. Makanya beruntung kalau kita jadi guru ngaji. Beruntung kalau jadi seorang guru, apapun profesi gurunya. Guru ngaji ikhlas mengajarkan Al-Quran karena Allah. Guru umum, dia niatkan itu ibadah. Mengajarkan ilmu yang manfaat kepada orang lain. Kepada anak-anak kaum muslimin. Jadi semuanya maksimal. Semuanya maksimal. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abda idza amila amalan atqana. Allah cinta kepada seorang hamba kalau dia dikasih pekerjaan, dia tekun, selesai pekerjaannya. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan saya ingin mengikuti metode Nabi, itu dalam segala hal. Dalam masalah kejujuran,
dalam masalah ya ibadah, dalam masalah amanah, itu Nabi sebutkan hal tersebut. Maka orang kalau sudah benar-benar mengikuti sunnah Nabi, dia berusaha. Idza amila amalan atqanah. Kalau dia diberikan sebuah amalan atau dia beramal, dia benar-benar maksimal. Nggak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan tadi. Setiap ingin mengajarkan ilmu kepada anak-anak, keikhlasan dijaga. Kemudian yang kedua, nggak cukup cuma ikhlas. Yang kedua, kita ingat, setiap kita mengajarkan Al-Quran secara khususnya, benar-benar mencontoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Nanti kita akan singgung sedikit hal-hal yang berkaitan dengan ini. Contoh. Dalam masalah Al-Quran, masih banyak kita mendengar guru-guru Al-Quran terutama, yang ada perasaan tidak enak kalau nggak baca Shadaqallahul Adzim. Saya dapat laporan dari sebagian guru hal tersebut. Ini kan kita kajian untuk internal kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi tidak pernah mengucapkan Shadaqallahul Adzim, maka itu bukan pahala membacanya. Apalagi menjadi sebuah rutinitas. Ini satu. Kemudian setelah selesai membaca Al-Quran, tidak ada doa-doa khusus. Allahumma arhamna bil Quran. Nggak ada. Nggak pernah Nabi ajarkan doa khusus kepada para sahabat. Beda hal kalau kita sedang mengajarkan doa sama anak-anak. Tapi kalau dimasukkan kepada satu paket habis ngaji baca ini jadi masalah. Ini jadi sebuah ibadah. Makanya diperhatikan ya. Dan tanyakan kepada orang-orang bahwasanya kepada orang yang memiliki ilmu dalil tentang hal tersebut. Makanya sifat para sahabat itu ketika mereka tidak tahu dan ragu-ragu bertanya sama Nabi SAW. Kalau kita sekarang kita nggak pernah melihat Nabi, berarti kita kembali merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Bapak Ibu, diperintahkan oleh Allah dalam Islam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar tidak mengarang selawat sendiri. Abu Bakar asli Arab, Masya Allah. Mungkin kalau beliau membuat salawat atau pujian kepada Nabi lebih canggih daripada kita. Lebih bagus daripada orang-orang sekarang. Karena dia orang asli Arab. Hidup di masa Nabi. Bahasa Arabnya masih fasih. Tetapi Abu Bakar tahu bahwasanya semua ibadah harus mencontoh Nabi. Ikut Nabi. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Ajarkan kepada kami bagaimana kami berselawat kepadamu. Minta ajarkan. Supaya Abu Bakar bisa membaca salawat yang persis seperti salawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau seandainya saya tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggaruk kepalanya, saya akan garuk seperti itu. Bayangkan. Belum lagi kisah-kisah yang banyak bagaimana mereka ingin meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Ketika ada sebuah ibadah, sebelum kita melakukan ibadah tersebut, kita harus punya ilmu. Kita harus berdalil. Apakah Nabi melakukan? Atau apakah para sahabat melakukan? Dan ingat Bapak Ibu sekalian, di masa sekarang, terkadang pembahasan madhab ini menjadi masalah. Sekarang orang awam itu diajarkan bermazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, Hambali, Maliki. Ini sebenarnya kurang tepat. Karena ketika orang awam diajarkan mazhab, mereka akan memilih yang paling ikut dengan hawa nafsu mereka. Misal, hukum musik. Mereka akan cari, ada nggak ulama yang membolehkan musik? Ada. Walaupun jenis musiknya berbeda seperti sekarang. Ibnu Hazm misalnya. Ibnu Hazm rahimahullah itu membolehkan musik dengan beberapa poin.
Karena Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tentang masalah musim. Tapi pendapat Ibnu Hazm dibantah oleh ulama-ulama besar di zamannya. Dan bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang awam, mereka belajar madhab, mereka belajar hukum laki-laki sholat ke masjid. Mereka akan pilih pendapat yang paling mudah, nggak apa-apa di rumah. Hukumnya fardu kifayah. Maka kita lihat ya, kalau kita mempelajari fikih, ya, itu kita ambil pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebagai materi awal pembukaan tentang masalah apa itu manhaj salaf. Baik para guru dan asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin menyampaikan juga hal-hal yang berkaitan dengan syariat di lingkungan sekolah kita. Yang pertama tentang masalah pakaian bagi para wanita. Wahai para wanita muslimah, perhatikan pakaian antuna semuanya. Karena wanita itu sangat sensitif masalah pakaian. Ayat-ayat yang mengancam para wanita masalah pakaian sangat banyak. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku belum pernah melihat azab yang lebih berat daripada seorang wanita yang tidak menyempurnakan auratnya, menyempurnakan menutup auratnya. Jadi para wanita perhatikan cara berjilbab. Untuk guru-guru, staf perhatikan. Saya sering sampaikan jilbab itu adalah jilbab yang bisa dipakai untuk sholat. Paling tidak dia panjang ke bawah. Panjang ke bawah. Perhatikan itu. Jangan pikirkan masalah apa kata orang. Saya terlihat tua. Jangan difikirkan itu. Fikirkan ridhonya Allah. Apalagi para wanita keluar dari rumahnya. Hati-hati. Ketika seorang wanita dia bekerja keluar, boleh wanita bekerja, tapi dengan beberapa syarat. Mendapatkan izin suami, kemudian dia tidak bertabarruj. Di antara hal yang tabarruj ketika jilbabnya pendek. Ada jilbab yang besar, jilbab yang panjang. Apa kata para sahabiat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat masalah hijab? Untuk para guru wanita, turun ayat masalah hijab, yakhrudna gharda. Kata para wanita-wanita di masa Nabi, keluarlah wanita-wanita muslimah itu seperti burung-burung gagak. Walaupun tidak mesti berwarna hitam, tidak mesti. Tidak ada keharusan warna hitam, tidak ada. Yang penting tidak seketat, tidak pendek, tidak tembus pandang. Perhatikan. Guru-guru yang perempuan, perhatikan itu. Saya dapatkan sebagian guru atau sebagian staf jilbabnya pendek, perhatikan. Kemudian bagi para laki-laki pun diatur dalam agama. Bagaimana laki-laki dalam memakai pakaian. Bagi para laki-laki, saya sampaikan sekarang, bagi para guru dan staf, hendaknya memakai pakaian di atas mata kaki. Celana di atas mata kaki. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apapun celana di bawah mata kaki, tempatnya dalam neraka. Dan tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan, ketika seorang anak muda sedang berlari. Dan ternyata Umar bin Khattab melihat anak muda ini celananya di bawah mata kaki. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, "Ya rajul, angkatlah celanamu. Hada atqa li rabbik." Itu lebih mendekatkanmu kepada Allah dan lebih mensucikan dirimu. Umar nggak tanya, kamu sombong nggak? Kalau sombong nggak boleh, kalau nggak sombong nggak apa-apa, nggak ada. Langsung tegas Umar menyuruh laki-laki ini mengangkat kedua celananya di atas mata kaki. Jadi perhatikan itu, celana di atas mata kaki. Dan ini bukan aturan, sebenarnya aturannya Allah sebenarnya. Tapi yang kita minta kepada antum, ya, selama di lingkungan ar-rahmah, pakailah pakaiannya seperti itu. Urusan antum di rumah itu urusan antum dengan Allah. Tapi paling tidak kita sudah menerapkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita untuk mengerjakannya di lingkungan kita.
Baik, para guru dan asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, karena waktu kita sampai jam 2 saja, karena masih ada acara di sekolah ya. Yang terakhir, ya, kalau kita belum bisa untuk menerapkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sama kita, kita belum sanggup. Jangan langsung tidak mengerjakan, tapi mintalah kepada Allah agar diberikan hati yang mudah menerima kebenaran, diberikan hati yang mudah menerima kebenaran. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari beberapa hal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Kita tahu hukumnya haram, kita tetap kerjakan. Itu ilmu yang tidak berguna itu. Yang kedua, wa min qalbin la takhsha. Nabi berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang nggak takut kepada Allah. Ketika diingatkan tentang ancaman, biasa aja. Diingatkan tentang azab Allah, biasa aja. Ini hati yang keras. Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang dari dunia. Karena nanti di antara sebab orang tidak mau mengikuti sunnah Nabi karena kecintaan kepada dunia. Karena sunnah itu menghalangi dia untuk mendapatkan dunia. Itu di antaranya. Dan yang terakhir doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa min da'watin la yustajabu laha. Dari doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berlindung dari semua itu, Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk saling mencintai karena Allah, untuk saling mengingatkan di atas kebenaran. Karena kalau kita di ar-rahmah ini saling diam, tidak ada yang beramal ma'ruf nahi mungkar, siapa yang menyampaikan kebenaran? Kalau masing-masing kita diam melihat temannya berbuat salah, kita diam saja, maka siapa yang menyampaikan kebenaran? Dan di antara bentuk cinta seorang mukmin kepada mukmin lainnya, mengingatkan tentang akhiratnya. Mengingatkan tentang kebenaran agama. Ketika seseorang mengingatkan tentang masalah pakaian, tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat, itu karena rasa cinta kita kepada saudara-saudari kita. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Juga di antara yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Semua manusia merugi kata Allah, kecuali orang-orang yang saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran, perlu proses, perlu kesabaran. Dan kita memohon kepada Allah diberikan taufik dan kemudahan. Ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair Al-Ustaz Taufil Abu Hamam Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan paparan terkait meniti jejak manhaj salaf. Ya, beberapa ringkasan yang bisa Anda simpulkan, antaranya beliau menjelaskan terkait definisi manhaj, kemudian ada perbedaan yang jelas antara manhaj dan mazhab. Kemudian kita dianjurkan untuk mengembalikan setiap permasalahan yang ada dalam diri kita kepada ajaran para sahabat. Dan juga beliau menjelaskan terkait bahwa musik bukan ajaran para sahabat dan tabi'in, sehingga musik tidak boleh kita gunakan untuk media pembelajaran. Berikutnya beliau juga menjelaskan bahwa umat ini yang terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah adalah orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk cinta sesama muslim, maka kita saling menasihati dalam menerapkan syariat. Berikutnya masih ada waktu beberapa menit.
tafadhol ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, untuk mengajukan pertanyaan silakan bisa diketik via chat atau bisa dengan cara menyalakan mic-nya dan juga langsung untuk mengutarakan pertanyaannya. Persilakan, barangkali ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, sambil menunggu Ikhwan yang bertanya nih. Ya, silakan. Alhamdulillah. Tafadhol, akhi, silakan. Silakan. Tadi ada yang menyalakan mic. Boleh via chat kalau ada masalah di kendalanya. Baik, Ustaz sambil nunggu teman-teman tuan akhwat semua untuk mengajukan pertanyaan, masih ada waktu nih sekitar 5 menit ya untuk bertanya. Mungkin Ana akan bertanya sambil menunggu waktu terkait dengan sebagaimana kita ketahui Ustaz bahwa kita sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita dianjurkan berkreasi membuat metode pengajaran. Di antaranya terkait dengan media pembelajaran menggunakan video. Nah, terkait dengan metode begini, Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita membuat metode tapi berupa video, tapi video itu berupa video seperti kartun gambar makhluk hidup, gitu. Kartun gambar makhluk hidup. Nah, bolehkah kita mengajarkan kepada anak dengan metode seperti itu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya, ini agak susah Anda menjelaskan karena paling bagus dengan contoh, dengan contoh mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Mana yang tidak. Tapi yang jelas ya, dalam metode pembelajaran itu para ulama menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk bernyawa dalam kondisi sempurna diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang sempurna, ya. Ada matanya, ada hidungnya, ya, dalam bentuk yang sempurna. Maka anak cukup membahasakan seperti ini. Kalau ada di antara antum yang ingin ya membuat video dengan kartun, ya, maka jangan sempurnakan semua anggota badannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, adapun untuk anak-anak, maka itu diperbolehkan tapi jangan sempurna. Ya. Jadi wajah jangan sampai ada. Wajah itu jangan ada, mata jangan ada, hidung jangan ada, bibir jangan ada. Nah, bentuk contohnya bisa antum lihat mungkin di internet, silahkan diketik saja misalnya seperti gambar sesuai sunnah atau misalnya risai Quran itu bisa sebagai contoh juga. Dia tetap kartun tapi tidak dalam bentuk yang sempurna. Ya. Matanya itu tidak ada, hidungnya tidak ada, karena ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk bernyawa. Maka kalau ingin memberikan kepada anak-anak dengan cara seperti tadi, ya, dengan wajah yang tidak ada. Ya. Walaupun ini pun sebenarnya dibantah oleh para ulama. Ibnu Abbas membantahnya. Kata Ibnu Abbas, ya, dibolehkan kalau kepalanya tidak ada. Tapi ini khilaf yang panjang di antara para ulama. Tetapi kita merujuk kepada Syekh Utsaimin di antara beliau menyebutkan untuk pembelajaran anak-anak. Apalagi anak-anak kecil misalnya, itu dibolehkan dengan kartun, tapi dengan tidak ada gambar wajahnya. Ya. Itu antum bisa lihat di buku-buku sunnah ya, bagaimana contohnya seperti yang Ustadz Nizar biasa buat perisai Quran itu juga bagus. Yang seperti itu dibolehkan insya Allah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Ada pertanyaannya alhamdulillah. Dari Yanda Aziz nih kayaknya ya, Ainda Yanda Ma'ruf yang dari SDIK Rahmah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati dengan cara ihsan ya, baik dan santun teman suguru kita yang masih menggunakan musik dalam medianya. Cara menasihatinya seperti itu Ustaz. Jadi ada dua jawabannya. Kalau dia menggunakan musik di media pembelajaran ar-rahmah,
Ini suruh ke kantor manajemen aja, biar ana yang nasihati langsung. Kalau di Ar-Rahmah dia masih pakai musik, ana yang langsung terjun langsung nasihatin. Karena kita sudah jelas, musik tidak ada di Ar-Rahmah. Kalau kita dapatkan ada musik di guru-guru, kita akan panggil. Kita nggak main-main dengan masalah halal haram di sekolah kita. Nah, tapi kalau pertanyaannya yang dimaksud, ya, mungkin teman di luar, atau mungkin teman-teman yang lain, bagaimana menasihatinya? Pertama, ya, dalam menasihati itu antum lihat waktunya. Lihat waktu yang pasnya kapan. Kemudian yang kedua, ketika antum menasihati seseorang, timbulkan pertama keikhlasan, benar-benar ingin menjelaskan kebenaran kepada dia. Niatnya ikhlas. Benar-benar supaya dia kenal dengan kebenaran. Bukan karena kita merasa tahu, kemudian kita merasa dengan sombong menjelaskan, tidak. Karena kata Ibnu Qayyim, nasihat itu, walaupun isinya benar, tapi kalau yang menyampaikan niatnya salah, akan susah diterima. Akan susah diterima, kata Ibnu Qayyim, kita ada wadawa. Itu yang kedua. Ikhlaskan niat ketika menyampaikan sebuah nasihat. Yang ketiga, ya, ketika Anda menyampaikan tentang sebuah hukum, ya, maka sampaikan hadis Nabi kepada dia. Tunjukkan mana larangannya, mana ayat Al-Qur'annya. Tunjukkan dengan dalil yang ilmiah. Dengan dalil yang ilmiah. Misalnya dalam masalah musik, antum kasih hadis-hadis tentang haramnya musik. Ayat-ayat tentang haramnya musik. Nah, kalau antum sudah menyampaikan, ternyata dia belum berubah, terus. Dengan cara yang santun, kalimat-kalimatnya, terus. Karena kita harus ingat, teman-teman sekalian, ya, tidak ada manusia yang lebih buruk daripada Fir'aun. Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, datang kepada Fir'aun itu. Ucapkan kepada dia kalimat yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar dengan kesalahannya. Ini Fir'aun. Ya. Tapi tetap kita harus ingat, ya, dalam menasihati seseorang itu, munculkan keikhlasan dulu. Ya. Dan terus, jangan berhenti menasihati seseorang. Ya. Kemudian mungkin berikan video-video, kajian-kajian sunnah yang bisa menyentuh hati dia. Dan doakan saudara kita. Udu'allaha wa antum muqinuna bila ijabah. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah. Itu beberapa hal yang bisa Anda sampaikan sedikit tentang masalah menasihati seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakumullah khair Al-Ustaz Yofin Abu Hamad hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, waktu kajian kita sudah lewat jam 2, jam 14.00. Alhamdulillah, kajian kita sudah selesai dan waktu untuk tanya jawab pun sudah habis. Kami atas nama panitia kajian Islam Sunnah SMB Islam Ar-Rahmah Jakarta mengucapkan jazakumullah khair katsiran, wabil khusus kepada Ustaz Yofin Abu Hamad hafizahullah yang telah berkenan untuk memberikan tausiah dan ajaran ilmunya kepada kita, dan juga saya mengucapkan jazakumullah khair katsiran kepada akhuna wa akhwatina rahimani wa rahimallah yang telah berkenan untuk join di kajian siang ini. Kita berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan majelis kita ini penuh rahmat, kita mendapat pahala, dan juga semoga Allah mudahkan sebagaimana tadi nasihat Ustaz, agar kita ketika kita tidak bisa atau belum bisa menerapkan sunnah, maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk menerapkan sunnah. Dan kita terus berdoa semoga Allah memberikan kita kesehatan, perlindungan kita dari segala macam bahaya dan musibah yang tidak kita harapkan. Jazakumullah khair katsiran, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.